Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, aksi duel antara dua pria terjadi di Jalan Pramuka Raya Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Keributan di pinggir jalan itu pun terekam video amatir dan viral di media sosial. Dua pria yang dibatasi sepeda motor ini nampak bersitegang di pinggir jalan. Dalam video amatir yang tengah viral di media sosial, terlihat pemuda bercelana ormas yang sudah tersulut emosi terlibat adu jotos dengan pria berjaket hitam yang diduga penagih utang atau mata elang. Naas, seketika pemuda ormas itu pun tumbang dengan luka parah di bagian wajah. Aksi duel ini terjadi di Jalan Matraman Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Meski belum jelas apa pemicunya, namun keributan diduga hanya karena aksi saling tatap saat berpapasan. Argumentasi dulu sama kedua belah pihak tuh, antara mata elang sama pemuda Pancasila argumen. Dibuat omongan gitu, saya nggak tahu dia ngomong apa, yang pemuda Pancasila ngomong apa, mata elang ngomong apa, saya nggak tahu. Tiba-tiba salah satu tuh ada pemukulan, buak gitu. Setelah membuat korbannya tumbang, pria berjaket hitam langsung kabur bersama sejumlah rekannya. Sementara korban yang terkapar kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh warga. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang sopir truk meregang nyawa saat berduel dengan temannya di Cilincing, Jakarta Utara. Korban kesal lantaran pelaku pernah meminjam sepeda motor namun tidak dikembalikan. Pelaku pembunuhan yang sedang tidur ini tidak dapat berkutik saat diciduk aparat unit reskrim Polsek Cilincing di rumahnya di wilayah Koja, Jakarta Utara. Tanpa perlawanan, pelaku langsung digelandang ke Polsek Cilincing untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menyatakan duel maut ini dipicu masalah lama, di mana korban kesal lantaran pelaku pernah meminjam motor temannya namun tidak dikembalikan. Duel ini bermula saat pelaku bertandang ke lingkungan tempat tinggal korban. Saat itu korban yang sudah membawa senjata tajam langsung menyerang pelaku. Polisi menyita sebilah senjata tajam yang digunakan menghabisi nyawa korban dan satu unit sepeda motor. Dan terjadi perkelahian antara korban dengan perkelahian jarak dekat antara korban dengan tersangka. Pada saat berkelahi tersebut, korban jatuh dan tidak berdiri, tersangka menusuk korban sebanyak 2 kali mengenai bagian dada. Dan korban berlari ke dalam gang. Kemudian anak korban melihat dan mengetahui kejadian tersebut berusaha melarai, tetapi diancam oleh tersangka. Setelah membacok, tersangka kabur. Beberapa saat kemudian istri korban mencari korban dan menemukan korban juga meninggal dunia di dalam gang jarak 50 meter dari tempat kejadian perkara. Dari catatan polisi, pelaku merupakan residivis yang baru bebas Mei lalu karena kasus pengeroyokan. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Cilincing dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya perkelahian dua pria terekam CCTV salah satu rumah warga di Kampung Sawah, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Duel maut ini menewaskan S. Kurniawan, seorang supir truk. Saat kejadian tidak ada warga yang berani memisahkan keduanya lantaran takut dengan senjata tajam. Korban tewas karena luka tikaman di bagian dada. Jasad korban ditemukan tidak jauh dari rumah oleh istri dan anaknya yang langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Patkur, pria 53 tahun ini pasrah saat digelandang ke Polres Boyolali. Patkur ditangkap usai membunuh Parju, 56 tahun, yang juga teman lamanya. Peristiwa berdarah ini terjadi saat pelaku dan korban serta rekan-rekannya menggelar reuni. Saat dalam perjalanan yang diwarnai pesta minuman keras, pelaku dan korban cekcok yang berujung dengan penikaman. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong karena luka parah di bagian perut.
Polisi menyita barang bukti, kaos dan celana panjang milik korban yang masih terdapat bercak darah, serta 1 unit mobil. Sementara senjata tajam yang dibuang pelaku usai menikam korban belum ditemukan. Kita nggak kemana-mana, kita hanya ketemu saja, kemudian ngajak minum-minum. Setelah minum, kita ada lupa kontrol, sehingga terjadi perselisihan. Sempat berkelahi ya? Iya, kita berkelahi teman sendiri sebenarnya. Itu teman apa Pak? Hanya teman lama saya nggak ketemu. Memang sudah di luar kendali, yang bersangkutan juga merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Padahal itu yang tadinya disampaikan adalah motifnya bukan ada perencanaan sebelumnya, karena memang ketemu teman lama, silaturahmi, namun karena situasi dan kondisi yang tidak diuntungkan, mereka sampai yang melakukan perbuatan itu tidak mampu menyampaikan apa yang sudah dilakukan karena memang sudah merasa dia yang melakukan. Begitu. Pengaruh minuman. Ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Boyolali dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. 2 warga Grobogan tewas setelah tertabrak kereta api penumpang dari arah Semarang menuju Jawa Timur. Keluarga korban yang berada di lokasi kejadian menangis histeris. Tangis histeris warga pecah saat melihat anggota keluarganya tewas di perlintasan kereta api Desa Tlogotirto, Kecamatan Gabus, Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu siang. 2 korban kecelakaan kereta api, Rakiman, warga Desa Tlogotirto, dan Suparman, warga Gabus, Kecamatan Gabus, Grobogan, Jawa Tengah, tewas mengenaskan. 1 terlempar di dalam parit dan 1 lagi terlempar di samping rel. Sebelum kejadian, kedua korban tengah berjemur sambil melihat tanaman di sawah mereka. Korban sempat mengetahui ada kereta api melintas dari arah Semarang, namun mereka mengira bahwa kereta melintas di rel ganda sebelah selatan. Namun ternyata kereta melintas di rel sebelah utara dan langsung menghantam korban yang langsung terpental sejauh 10 meter dari lokasi mereka duduk. Warga berusaha mengangkat jasad korban dari dalam parit, namun warga kesulitan karena tubuhnya terjepit di parit yang ukurannya sempit. Dan mereka berdua di rel kereta api sedang berjemur, biasanya seperti itu. Karena Pak Rakiman punya sawah sebelah selatan rel dan Pak Suparman punya sawah sebelah utara rel. Jadi mereka sering sekali untuk berjemur di masa pandemi ini di atas bantalan rel. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung memberikan garis polisi, sementara korban dievakuasi pihak keluarga ke rumah masing-masing. Dari hasil olah TKP, polisi memastikan bahwa korban murni tewas akibat tersambar kereta api. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Jasad pria bersimbah darah di pinggir jalan menggegerkan warga Nagan Raya Aceh. Polisi menemukan korban pembunuhan karena sekujur tubuhnya terdapat luka tusukan. Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan berlumuran darah di sebuah jalan yang sepi di Desa Simpang Pet, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Diduga jasad pria ini merupakan korban pembunuhan karena di sekujur tubuhnya mengalami luka serius bekas tusukan senjata tajam. Warga yang panik melihat korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan barang bukti berupa sepeda motor milik korban, 1 unit handphone, dan sarung senjata tajam yang diduga milik pelaku. Besok lagi mungkin akan kita lakukan olah TKP yang kedua, karena mengingat ini malam, kita kan belum menemukan pisaunya, pisau yang digunakan untuk pembunuhan. Bang, dari hasil olah TKP pertama, Bang, praduga kuat di kepolisian apa nih, Bang? Kira-kira motifnya? Ada persoalan ya pelaku, ada persoalan masalah jual beli HP, handphone. Oh, jual beli ya. Terkait dengan utang piutang? Bisa dikatakan di situ, tapi nanti penyelidikan lanjut akan kami informasikan ke media.
Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi pun mengantongi identitas pelaku dan hingga kini masih dalam pengejaran. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsah iNews melaporkan. Perbuatan bejat dilakukan seorang ayah tiri di Jakarta. Pelaku ditangkap petugas unit PPA Polres Jakarta Barat setelah dilaporkan telah menyetubuhi anak tirinya yang masih di bawah umur. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Barat mendatangi sebuah rumah di kawasan Tambora. Namun kedatangan polisi tak disambut penghuni rumah. Polisi pun terpaksa masuk rumah lantaran orang yang dicari tak membukakan pintu. Pria ini diduga telah menyetubuhi anak tirinya, namun pelaku tak mengakui perbuatannya dan sempat menolak ditangkap. Saat petugas menunjukkan bukti, pelaku tak bisa mengelak. Pelaku tega menyetubuhi anak tirinya sejak 3 tahun lalu, mulai dari korban masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Aksi bejat pelaku terhadap korban dilakukan di rumah kontrakan di Jakarta Barat. Pelaku yang telah menyetubuhi anak di bawah umur diperiksa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Jakarta Barat. Kasus terbongkar saat korban yang masih berusia 15 tahun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibu tirinya. Pelaku yang merupakan ayah tiri korban telah melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2018. Menurut korban, aksi bejat pelaku dilakukan berkali-kali di kamar kontrakan berukuran 1,5 kali 2 meter di Tambora, Jakarta Barat yang juga ditinggali bersama ibu kandungnya. Selama 3 tahun berlangsung, pelaku kerap ancam akan menyakiti ibu kandungnya jika korban menceritakan perilaku bejatnya ke orang lain. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Oknum Satpol PP yang diduga menganiaya pemilik kafe di Goa, Sulawesi Selatan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Sementara korban kembali mendatangi Mapolres Goa untuk melengkapi laporan. Polisi menetapkan oknum Satpol PP Mardani Hamdan sebagai tersangka setelah memeriksa 7 saksi terkait kasus penganiayaan oleh oknum Satpol PP saat razia PPKM. Penetapan tersangka berdasarkan rekaman CCTV, keterangan saksi dan surat visum korban dari rumah sakit. Menetapkan pelaku ini sebagai tersangka. Jadi intinya saat ini pelaku sudah kita tingkatkan dan naikkan menjadi tersangka. Nah, karena tersangkanya ada seorang ASN, makanya tentunya akan dilakukan juga pemeriksaan secara internal dari pihak Pemkab dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan internal. Suami korban kembali mendatangi Mapolres Goa untuk melengkapi laporannya. Hingga kini korban masih dirawat karena trauma mendalam pasca kekerasan fisik yang dialaminya. Korban enggan menerima permintaan maaf dari Bupati, namun mengapresiasi tindakan tegas Bupati yang tidak mentolerir tindak kekerasan. Sementara terkait kehamilannya, korban mengaku rutin memeriksakan kandungan dengan pengobatan tradisional. Dari saya, kalau ke dokter memang tidak bisa, tidak dapat. Bisa buka semua FB saya. Tiap bulan perut saya bagaimana, kadang ini besar, sebentar agak kempes, sebentar besar, ini kempes. Apa buktinya kita hamil? Iya. Di bidang saya. Di bidang, ada bidang sendiri? Enggak, dokter di itu, apa namanya teh? Enggak pernah aku suruh nopo pegang. Itu apa namanya teh? Itu terang di dokter, di tukang urut teh. Oh iya. Tukang urut, kalau itu tukang urut, beda di dokter, beda tukang urut. Iya, yang mana ya? Tidak, masalahnya kan ini pengobatan saya sendiri, Pak. Begitu ya. Memang tidak bisa dijangkau dengan pikiran logika. Rabu malam lalu, video viral penganiayaan pemilik kafe oleh Satpol PP terjadi di Kafe Ivan, Jalan Poros Panciro, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Satpol PP terlihat memukul pemilik kafe saat melakukan razia PPKM. Istri korban yang tidak terima suaminya dipukul membalas dengan melemparkan kursi ke arah petugas. Kericuhan berakhir saat pemilik kafe mengusir petugas. Istri korban disebutkan pingsan karena syok setelah kericuhan terjadi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.